Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu juga sama? Sehat? Ya, alhamdulillah Bapak, saya juga sehat. Ini Bapak, saya menemui Bapak karena ada kepentingan terkait dengan tugas dari CGP, yaitu untuk mewawancara kepala sekolah untuk dapat menganalisis situasi yang dilematik Bapak terkait dengan modul pengembangan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya ingin tahu kira-kira Bapak sudah berapa lama ya menjabat menjadi kepala sekolah? Untuk jabatan saya sebagai kepala sekolah itu dari tahun 2019 ya. 2019 saya kebetulan ditempatkan pertama itu di SMP Purwodadi. Nah, kemudian setelah 3 tahun 2 bulan itu saya dimutasi di SMP Negeri 1 dan di SMP Negeri 1 ini mungkin saya sudah mau memasuki 2 tahun nanti per bulan Desember, jadi kurang sedikit ya, kurang seperti itu. Ya, berarti sudah lama ya Bapak, hampir 5 tahunan Bapak menjalankan kepemimpinan di sekolah gitu ya. Saya yakin banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait dengan kepemimpinan Bapak di sekolah tersebut. Selanjutnya mungkin ini Bapak akhir-akhir ini ada kasus yang mungkin menurut Bapak itu menggambarkan sebuah situasi yang dilematik. Untuk di sekolah ini memang beberapa bulan yang lalu saya memanggil BPK. Ada kasus yang menurut saya termasuk dilematis ya, yaitu yang menimpa terhadap anak yang bernama Ziatan. Mereka itu adalah kelas 9 gitu. Sebetulnya permasalahan ini sudah dari tahun ke tahun itu seperti itu. Jadi anak tersebut itu memang berasal dari kalangan yang dalam tanda kutip kurang mampu. Karena mereka itu berada dalam posisi orang tuanya sudah tidak ada, tinggal bersama neneknya, kemudian punya adik-adik yang perlu diungsi. Jadi satu sisi Ziatan itu harus belajar karena memang masanya sedang masa belajar, tapi di sisi lain mereka itu menjadi tulang punggung keluarga. Jadi jelas ini berpengaruh terhadap prestasi Ziatan itu sendiri. Yang seharusnya dia itu harus rajin sekolah, maka dia harus berusaha untuk menafkahi adik-adiknya. Kebetulan dia suka membantu usahanya itu dengan cara mengambil kelapa, ya. Jadi memanjat kelapa, kemudian dia dapat buruhan lah, atau mendapatkan upah dari kegiatan itu. Dan upah itu mungkin digunakan untuk menafkahi adik-adiknya. Nah, ketika Ziatan itu sedang bekerja seperti itu, tentunya kegiatan ke sekolah itu tidak dilakukan. Seperti itu. Lantas bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus Ziatan ini merupakan sebuah dilema etika ataukah rujukan moral Bapak? Kalau saya secara institusi gitu ya, satu sisi memang ada tanggung jawab agar Ziatan itu tidak putus sekolah. Tapi di sisi lain anak tersebut juga memang membutuhkan biaya untuk keluarganya gitu, atau untuk adik-adiknya gitu. Jadi jelas Ziatan itu tidak maksimal dalam menerima materi pelajaran di sekolah gitu kan. Tapi kita juga serba dilema gitu. Kalau memberhentikan, katakan jangan usaha misalkan,
kita juga susah. Sempat memang oleh sekolah itu dicarikan solusi gitu ya, carikan solusi. Misalkan kalau Jiatan itu misalkan mau bekerja di sekolah, katakanlah menjadi sapon atau menjadi apa namanya office boy lah di sekolah. Tapi setelah dibujuk rayu oleh PKS Kesiswaan, ternyata mereka itu tidak mau, karena memang ada semacam gimana ya, malu bagaimana dengan teman-temannya gitu. Nah, padahal memang upaya dari kami itu, kalau seandainya Jiatan sudah siap mentalnya gitu, itu kayaknya lebih baik gitu ya, karena ketika tidak bisa apa namanya menafkahi kan ada sedikit salary dari sekolah gitu. Tapi ternyata mental anak itu tidak mau, karena mereka itu merasa malu dengan kawan-kawan sebayanya itu. Pengalaman Bapak terkait dengan kepemimpinan di sekolah itu kan sudah lama sekali ya Bapak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk mengatasi hal yang seperti itu, mungkin saya mengambil keputusan yang risikonya paling kecil. Jadi risikonya itu paling kecil. Setiap keputusan itu kan ada risiko, ada risiko yang harus kita hadapi. Nah itu mungkin saya akan mengambil yang paling minim risikonya, seperti itu. Jadi mengambil resiko yang paling rendah gitu ya. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya biasanya saya mengambil keputusan ini tidak secara satu pihak, jadi dari semua pihak kita ajak ya, misalkan dari BK, kemudian dari PKS Kesiswaan, kemudian dari Humas itu, termasuk juga dari anak tersebut gitu, diajak konsultasi gitu, bagaimana baiknya untuk menghadapi masalah seperti itu. Seperti pernah dilakukan tadi, sudah pernah diundang, anaknya gimana kalau usahanya itu atau kerjanya itu di sekolah gitu. Tapi ternyata anak tidak siap, dan ketika anak tidak siap kan berarti kita ngambil keputusannya juga tidak bisa sepanjang-panjang misalkan memaksa terhadap anak tersebut ya. Kita harus memberikan kebebasan terhadap anak tersebut, tapi jelas ini mengganggu terhadap prestasi anak. Jadi tadi Bapak konsultasi dulu dengan pihak-pihak yang memang berkompeten ya Bapak, seperti dulu BK, terus misalnya PKS Kesiswaan, dan juga misalnya ngobrol juga sama si muridnya gitu ya Bapak. Jadi urun remuk gitu ya, urun remuk bagaimana mencari solusi yang terbaik. Tapi intinya seperti itu. Jadi kita ambil yang resikonya paling minim lah. Jadi sementara untuk kasus Jitan itu ya dia seperti itu, biarkan saja berjalan itu. Siapa tahu nanti seiring dengan berjalannya waktu Jitan tersebut juga bisa berpikir logis gitu ya. Mudah-mudahan dia siap gitu. Tapi saya sekarang udah kelas 9 gitu. Jadi udah kelas 9 ya. Kalau saya pengennya anak tersebut paling tidak tuntas lah. Tuntas dari sekolah itu. Dan mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematis seperti itu Bapak? Selama ini mungkin pengambilan keputusan yang paling efektif itu ya yang mengikuti prosedur. Jadi prosedur itu ditempuh, artinya kita ketika mendapatkan data ya, baik itu data dari siswa maupun dari guru, itu harus benar-benar data itu diuji apakah data itu benar atau tidak. Sehingga nanti ketika datanya itu sudah terkumpul dari berbagai pihak, baru kita bisa mengambil keputusan. Dan keputusan itu insya Allah yang sudah kami lakukan itu biasanya efektif. Jadi menguji datanya dulu, lalu sesuai dengan aturannya gitu ya Bapak, prosedurnya seperti apa. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini tuh menjadi tantangan gitu bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika?
yang menjadi tantangan itu terkadang ya ketika itu sudah diputuskan itu seperti untuk kasus Citan tadi itu kan berarti anak tersebut tidak maksimal. Nah, karena tidak maksimal otomatis berarti tanggung jawab kami itu untuk memberikan yang terbaik itu tidak bisa sempurna gitu. Itu salah satunya tantangan itu. Tapi ya memang seperti adanya, jadi harus bagaimana ya seperti tadi lah. Jadi kalau seandainya kita mengambil keputusannya itu salah ya otomatis itu bisa merugikan salah satu pihak. Ya paling-paling ya tadi kita hanya punya target agar anak tersebut itu bisa tuntas dari sekolah ini. Artinya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang resikonya paling minim. Gitu. Kalau tantangannya itu tidak bisa maksimal itu, gimana nih caranya? Kalau ada siswa yang seperti itu, tantangannya lumayan berat Bu. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi saat kita sudah memberikan alternatif solusinya nih, tapi ternyata muridnya belum siap gitu ya Bapak untuk menjalankan hal tersebut gitu ya. Terus dalam mengambil keputusan itu, apakah ada tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus yang dilematis, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau misalnya Bapak tuh membuat jadwal-jadwal khusus untuk menyelesaikannya, terus misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya saya mengambil keputusan itu tidak sembrono ya. Jadi biasanya saya menginstruksikan kepada petugas saya di sekolah yaitu guru BK itu agar diteliti dulu persoalannya apa, kasusnya bagaimana gitu. Kemudian nanti dikasih informasi juga nanti kalau seandainya sudah jelas kasusnya, kalau perlu di home visit gitu ya. Kalau misalnya perlu dirundingkan dulu di antara guru yang lainnya dulu, nanti baru setelah itu datang ke kami. Setelah datang ke kami, informasinya juga sudah komplit dan sebagainya, baru kita mengambil keputusan. Jadi keputusan ini tidak keputusan seorang, tapi keputusan dari seluruhnya. Jadi intinya memang perlu berkolaborasi juga ya Pak dengan para guru gitu, terus juga menguji data faktualnya seperti apa gitu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilematis tersebut Bapak? Ada. Jadi yang membantu saya di sekolah mungkin ya seperti guru BK, PKS kesiswaan, humas, ya guru-guru yang lain juga sama. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah ketika saya mengambil keputusan itu senantiasa saya bersandar kepada pertolongan yang Sang Maha Kuasa. Jadi saya selalu meminta doa agar kami di dalam memutuskan sesuatu itu mudah-mudahan tidak merugikan salah satu pihak, atau ya kalaupun ada resikonya itu yang paling kecil seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini ketika kami menghadapi hal-hal yang sistemnya dilema itu kami selalu minta petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Betul sekali ya Bapak, karena agar kalau misalnya kita dapat pertolongan dari Allah itu kan nanti keputusannya juga bisa terbaik gitu ya Bapak. Iya. Oke, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilematis? Jadi pelajaran moral yang saya dapatkan ketika menghadapi persoalan-persoalan yang sifatnya dilematis itu memang kita perlu hati-hati. Jadi hati-hati, tidak boleh sembrono gitu ya. Jadi datanya juga harus lengkap gitu kan. Sehingga nanti ketika kita memutuskan sesuatu itu betul-betul keputusan itu bukan keputusan seorang tapi keputusan bersama. Sehingga seperti yang tadi katakan oleh saya bahwa keputusan ini adalah keputusan bersama
dan mudah-mudahan putusan yang terbaik baik itu untuk anak ataupun untuk lembaga, bahkan untuk bapak ibu seperti itu. Jadi intinya harus hati-hati ya Bapak menggunakan data selengkap dan sevalid mungkin, dan istilahnya keputusan itu merupakan hasil musyawarah dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tidak merugikan pihak manapun gitu ya Bapak. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf kalau misalnya sudah mengganggu waktunya Bapak. Sama-sama ya, sama-sama Bu ya. Iya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cipto. Ya siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kirom. Ya. Bapak gimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah, kabar Bapak pada hari ini baik. Mudah-mudahan Ibu Kirom juga dalam keadaan yang baik juga ya Bu Kirom ya. Alhamdulillah Bapak. Ini Bapak saya ingin meminta kerjasama dan bantuannya dari Bapak. Saya ada tugas dalam program Guru Penggerak ini untuk mewawancarai kepala sekolah terkait modul 3.1 Bapak. Ya. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi mohon bantuannya ya Bapak. Iya, insya Allah siap. Iya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nih Bapak, menjabat kepala sekolah itu sudah berapa tahun ya Bapak? Bapak menjabat kepala sekolah baru 5 bulan. Oh baru 5 Jadi belum bulan. mencapai 1 tahun. Iya. Jadi masih banyak belajar untuk menjadi kepala sekolah. Iya. Tapi kan sebelumnya pengalaman Bapak menjadi Wakasek sudah lama ya Pak ya? Wakasek pastinya. Jadi ada pernah menjadi Wakasek kesiswaan, Wakasek kurikulum juga pernah. Kemudian terakhir sekali kemarin menjadi wakil kepala sekolah. Iya. Dan ikut dipromosikan oleh sekolah dan alhamdulillah bisa masuk. Ya, alhamdulillah berarti sudah banyak ilmu kepemimpinan ya Bapak yang bisa di-sharing ke Insya saya Allah. gitu. Iya sih. Iya Bapak, waktu kita tidak lama ya Bapak, paling 10-15 menit. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus, ya banyak ya Bapak mungkin yang terjadi di sekolah, itu mengidentifikasi kasus mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan rujukan moral, itu bagaimana Bapak? Siap. Sekait dengan pertanyaan yang pertama ini, secara umum pastinya di sekolah itu pasti akan mendapatkan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau kasus moral di sana ya Bu ya. Nah, otomatis di sana kita akan melihat, jadi kepala sekolah itu mengidentifikasi yang terjadi, kasus yang terjadi di sekolah. Jadi setelah kita menemukan beberapa kasus yang terjadi di sekolah, pastinya kita akan mengelompokkan dan misalnya akan mengidentifikasi sehingga nanti kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang terkait dengan etika moral di sana akan bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Terus kalau yang akhir-akhir ini mungkin yang merupakan menggambarkan situasi yang dilematis, ada apa tidak Bapak? Yang dilematis ada, tapi tidak terlalu signifikan sekali. Salah satunya terkait dengan minat belajar siswa di sana. Nah, minat belajar siswa itu menjadi salah satu hal yang memang harus diselesaikan dengan baik gitu. Karena salah satu keberhasilan siswa itu di dalam proses pembelajaran adalah munculnya semangat belajar siswa tersebut. Yang pastinya mengapa rendahnya semangat belajar di kelas itu atau dalam proses belajar itu rendah, itu pasti banyak faktor-faktor yang menentukannya. Nah, di situ faktor-faktor itu yang harus kita atasi bekerja sama dengan para guru, dengan BP, berkolaborasi yang akhirnya nanti akan memperkecil misalnya jumlah siswa yang memiliki minat belajar yang rendah tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang mana di dalamnya itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Siap, itu adalah sebuah pertanyaan luar biasa. Ketika seorang pimpinan di sekolah atau seorang kepala sekolah itu ketika mengambil keputusan itu tidak bisa ditentukan sendiri. Jadi kita harus berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, berkoordinasi dengan BP, berkoordinasi dengan misalnya OSIS dan sebagainya. Di situ akan tercapai semuanya. Jadi nanti misalnya di situ ada diskusi, kemudian cara-cara yang terbaik untuk
melakukan hal yang dua masalah tadi gitu. Nah kita akan mengambil kalau sudah hasil diskusi, hasil musyawarah dengan rekan-rekan, kita akan mengambil mana yang lebih prioritas untuk yang kita tentukan gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini yang lebih awal nih, yang lebih penting diselesaikan atau yang lebih baik gitu ya, kalau diserahkan tadi ada dua hal yang dalam pertanyaan, dua hal yang positif ya di sana. Nah kita itu yang lebih prioritas atau yang lebih cepat diimplementasikan, dilakukan. Nah itu yang diambil nantinya. Jadi nanti ya setelah itu selesai dilakukan, kemudian misalnya udah beres, baru kita akan melakukan hal yang berikutnya lagi yang mungkin tingkatan kepentingannya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan yang pertama tadi. Seperti itu Ibu. Jadi intinya harus berkoordinasi, berkolaborasi, ya Bapak. Terus kita juga harus melihat urgensi, prioritas dari betul sekali, karena tidak bisa kepala sekolah itu menentukan sendiri Bu. Iya. Harus ada koordinasi dengan yang lainnya. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Otomatis untuk mengambil keputusan di sana, yang pertama tadi kan langkah pertama itu mengidentifikasi dulu ya, itu adalah langkah pertama, karena tidak di setiap sekolah tidak mungkin tidak ada hal yang menjadi masalah di sekolah itu ya, menghambat kemajuan sekolah. Setelah kita melakukan identifikasi, otomatis itu dikelompokkan, nanti misalnya anak yang minat bacanya kurang yang mana, kemudian misalnya literasinya rendah yang mana, kemudian yang numerasinya yang mana. Nah setelah kita menemukan itu, mengidentifikasi hal-hal itu yang menjadi sebuah masalah di sekolah, nah kita akan berkoordinasi dengan yang terkait ya Bu. Jadi misalnya dengan guru mata pelajarannya, kemudian dengan BP-nya juga, kemudian misal bisa juga dengan orang tuanya juga, karena itu berpengaruh dan berkaitan erat antara keberhasilan siswa itu di sekolah itu tidak hanya ditentukan oleh faktor di sekolah gitu. Nantinya kita harus berkoordinasi juga dengan orang tuanya di rumah, di lingkungan tempat tinggal siswa tersebut Bu. Itu nanti setelah kita melakukan itu, insya Allah kalau langkah-langkah itu ditempuh, kita akan memberikan layanan maksimal kepada siswa sesuai dengan masalah yang dihadapi siswa. Kalau saya ambil contoh ketika siswa itu mengalami kurangnya minat baca itu ya, kurangnya minat semangat belajar di dalam kelas, itu faktornya salah satunya mungkin ditanyakan dulu kepada guru-gurunya juga, bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas itu, apakah proses pembelajarannya berpihak pada siswa atau tidak gitu. Jadi berpusat pada siswa atau tidak, menyenangkan atau tidak. Karena di dalam proses belajar itu yang terpenting adalah menyenangkannya dulu Bu kalau saya. Jadi tidak langsung ke materinya dulu, tapi jadi kalau saya menggunakan istilahnya SMS itu santai, kemudian setelah santai menyenangkan, dan akhirnya itu akan sukses di sana. Itu 3 kata kunci yang memang selalu saya terapkan sampai saat ini Bu. Jadi ketika ada di dalam proses pembelajaran, membuat anak-anak santai dulu, kemudian menyenangkan dulu, kemudian setelah itu nanti sukses yang menjadi tujuan pembelajaran itu adalah yang memang harus dicapai oleh siswa, seperti itu. Kalau hal itu dilakukan, insya Allah akan meminimalisir rendahnya minat belajar siswa di dalam kelas. Itu salah satu contoh, yaitu terkait dengan proses pembelajaran. Nanti ada lagi tentang kesehatan Bu, kesehatan siswanya, terkait lagi dengan lingkungan sosialnya, terkait lagi dengan lingkungan di sekolahnya gitu, membuat lingkungan kelasnya atau sekolahnya itu aman atau tidak, itu akan berpengaruh terhadap minat belajar siswa Bu di sekolah atau di dalam kelas. Seperti itu Bu. Banyak faktor. Iya. Jadi intinya mungkin mengumpulkan fakta ya Bapak terkait dengan hal-hal yang mendukung minat belajar siswa. Betul itu sekali. Saja, gitu ya, Sebenarnya tidak hanya fakta, sebenarnya di situ ada faktor penyebabnya gitu. Iya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa ini adalah salah satu penyebab dari siswa sendiri, enggak Bu. Tapi kita harus mengambil penyebab-penyebab lain yang membuat siswa itu semangat belajarnya menurun atau kurang gitu, seperti itu Bu. Jadi seluruhnya akan saling berkaitan betul. Iya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematis itu Pak? Yang paling efektif pastinya kita melakukan berkoordinasi dengan wali kelas. Dengan wali kelasnya itu, kemudian lagi nanti setelah wali kelas kita hubungi dan ajak ngobrol juga, kita nanti baru ke guru mata pelajarannya Bu. Di sana guru mata pelajaran itu akan penentu juga sebenarnya Bu, penentu juga. Nanti kalau misalnya kita kan akan diskusi sharing ya Bu ya, mengapa anak di kelas ini misal mengalami minat belajarnya kurang,
Kemudian nanti kita akan tahu juga dari wali kelas dan tahu juga dari guru mata pelajarannya. Jadi kalau guru mata pelajaran selama ini bagaimana ibu memberikan menjalankan proses pembelajaran itu. Nanti kita bisa melihat ataupun dengan cara supervisi kepala sekolah juga bisa. Jadi kepala sekolah itu atau guru-guru tertentu yang ditunjuk itu melakukan supervisi, Bu. Jadi nanti kelihatan di sana. Setelah melakukan supervisi, di sana kan nanti ada refleksi juga. Nah, refleksi ini penting sekali, Bu. Jadi ketika refleksi mana yang sudah dilakukan dengan baik dalam proses pembelajaran, mana yang belum dilakukan dengan baik dalam proses pembelajaran, kemudian mana yang membuat anak misalnya turun rendah belajarnya, itu pasti akan berpengaruh, Bu. Jadi setelah itu kan kita akan mengambil, Bu, jadi kita akan sharing dengan guru yang bersangkutan. Ibu sebaiknya ketika pembelajaran itu seperti ini gitu. Jadi yang berpihak pada siswa yang pada akhirnya gitu. Insya Allah kalau dilaksanakan minat belajar siswa itu akan semakin luar biasa dan semakin baik. Berarti meningkatnya minat belajar siswa itu tergantung proses pembelajarannya berpihak pada murid atau tidak gitu. Salah satunya itu. Kesehatan juga bisa berpengaruh, kesehatan siswa. Jadi kalau anak yang sering sakit itu akan berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Anak yang sehat itu akan berpengaruh juga terhadap minat belajar siswa juga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, nyaman dan tidaknya juga itu akan berpengaruh terhadap kondisi belajar siswa. Kalau misalnya lingkungannya aman di dalam kelas, nyaman, aman gitu, insya Allah minat belajar siswa itu akan semakin baik juga seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai tantangan gitu, Bapak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan pastinya tantangan dari Bapak jelaskan dari luar dulu, dari luar sekolah. Secara bukan keseluruhan ya. Ada beberapa kasus yang memang berhubungan dengan yang diakibatkan oleh latar belakang lingkungan sosial di rumahnya. Nah, ketika kita sudah memberikan pelayanan terbaik di sekolah kepada siswa yang bermasalah tadi, yang misalnya dalam tanda kutip di sana berarti mengalami penurunan semangat belajarnya. Nah, ketika orang tua atau lingkungannya tidak mendukung itu akan menjadi masalah terbesar bagi kita. Kita sudah maksimal memberikan pelayanan, orang tua tidak mendukung, anak di rumah hanya memegang HP, kemudian menonton televisi, sedangkan misalnya memegang buku pelajaran jarang, misalnya latihan-latihan soal ataupun apapun yang terkait dengan pelajaran-pelajaran di sekolah jangan dipelajari di rumah kembali, itu adalah salah satu tantangan yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau orang tuanya membiarkan, anak tetap akan ada dalam zona amannya aja. Dalam tanda kutip amannya di sana aman, tapi tidak mengarah kepada peningkatan kemampuan atau semangat belajar siswa di sekolah itu. Jadi ada ketimpangan, sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin, sedangkan orang tuanya itu ya sudah masa bodohnya membiarkan aja seperti itu. Itu tantangan luar biasa dari luar. Kalau dari dalam, dari sekolahnya ya tantangan terberatnya kalau sama seperti guru itu melakukan pembelajaran dengan zona aman, ya udah, Bu. Jadi bagaimanapun kurikulum, bagaimanapun misalnya aturan-aturan yang diterapkan, bagaimanapun RPP-nya sebaik apapun atau modul ajaran sebaik apapun, kalau memang maaf gitu ya, dalam pengajarnya atau pendidiknya itu tetap dalam zona aman. Yang aman di sana berarti tidak ada inovasi-inovasi yang lebih gitu untuk meningkatkan minat belajar siswa. Ya itu adalah tantangan terberat juga di sekolah atau di dalam kelas. Jadi yang membuat jadi tantangannya itu harusnya ada pengawasan dari orang tua, terus juga adanya semangat guru juga ya Bapak untuk melakukan inovasi pembelajaran. Jadi orang tua juga harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya, Bu. Jadi kalau kita kan terbatas pemantauannya, kalau udah sampai pukul jam terakhir gitu anak-anak pulang ya itu kita kewajibannya di sana, tapi yang akhirnya kembali ke rumah kalau di sana tidak ada perhatian seperti di sekolah, tetap anak akan dalam kalau istilah itu ya ini risiko aja, tidak akan ada perubahan yang baik gitu. Iya. Ya Bapak, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau misalnya Bapak tuh langsung gitu menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau emang punya jadwal khusus untuk bisa menyelesaikannya? Siap, terima kasih, pertanyaan luar biasa. Ketika ada kasus apapun yang terjadi di sekolah, kepala sekolah misalnya itu tidak
sebaiknya itu tidak langsung menyelesaikan di tempat. Itu sebaiknya tidak menyelesaikan di tempat, tapi harus setidaknya dipanggil ke ruang BP atau dipanggil ke ruang guru, ataupun bisa juga dipanggil ke ruang kepala sekolah juga boleh lah, seperti itu. Nah itu akan jadi si anak itu ketika dipanggil akan ada perasaan dihargai gitu. Tapi ketika menyelesaikan kasus itu kita menyelesaikan langsung di sana, itu tidak secara etika juga kurang baik. Kemudian anak juga memiliki beban moral, dilihat dan seterusnya. Kalau cara-cara itu pasti harus ada. Jadi masalah-masalah yang terjadi di sekolah, kita itu harus membuat jadwal rutin, dilakukan setiap 1 minggu sekali. Bisa kita lakukan dengan misalnya briefing dengan para guru atau dengan BP-BP-nya juga seminggu sekali. Itu adalah cara yang efektif untuk mengatasi dilema-dilema atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah, seperti itu. Harus ada jadwal yang kontinu seperti itu. Iya. Jadi intinya briefing dengan pertemuan gitu kan kadang kita bisa sharing juga ya Bapak terkait dengan permasalahan yang dilema etis gitu. Selain sharing juga sebenarnya di sana akan banyak refleksi dari mereka, Bu. Jadi refleksi misalnya terkait dengan pembelajaran 1 minggu ke belakang, itu akan terjadi kolaborasi dengan teman-teman. Kalau sudah terjadi sharing, kemudian kolaborasi misalnya kesulitan yang dialami oleh si guru A atau kesulitan yang dialami oleh peserta didik A, itu akan terpecahkan dengan baik, Bu. Dengan berkolaborasi ini, dengan sharing ini, misalnya seperti itu. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini tuh mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus-kasus yang dilematis itu? Kalau ada seseorang, pastinya ada. Kalau yang dilakukan untuk membantu mengatasi masa-masa yang dilematis ini, kalau di sekolah Bapak itu berarti dengan pembina OSIS. Itu adalah karena mengapa pembina OSIS? Karena pembina OSIS itu adalah orang terdekat dengan siswa. Orang terdekat dengan siswa, kemudian misalnya akan lebih, kalau pembina OSIS atau PKS kesiswaan itu ya, dengan OSIS itu akan lebih terbuka ketika menemukan masalah-masalah ini, masalah-masalah yang dilema di sekolah tersebut. Kemudian nanti kami atau PKS kesiswaan itu akan menyelesaikan bersama lah gitu. Jadi membantu masalah-masalah yang terjadi di sekolah seperti itu. Itu kalau ditanya seseorang gitu ya. Karena kalau misalnya cara-cara yang lain pastinya banyak, Bu. Cara yang lain kalau tidak sekait dengan hanya seseorang. Kalau seseorang berarti kan hanya satu orang itu maknanya di sana. Kalau dengan cara yang lain pastinya banyak atau banyak hal atau banyak kegiatan atau banyak cara yang bisa mengatasi dilema-dilema yang terjadi di sekolah seperti itu. Jadi intinya berkolaborasi gitu ya Bapak? Intinya harus berkolaborasi, itu apapun masalahnya, bukan tidak hanya masalah, misalnya hal-hal yang terkait dengan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, tidak hanya masalah ini saja, itu kolaborasi itu sangat penting. Jadi tidak bisa menentukan sesuatu hal itu sendiri, memutuskan satu hal sendiri, itu adalah suatu kepemimpinan yang kurang baik sebenarnya. Bukan kurang baik lagi, kalau menurut saya itu tidak baik kok, seperti itu. Ya, ini pertanyaan terakhir Bapak dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini, Pak? Kata kunci pembelajaran yang terbaik, Bu ya. Otomatis, Bu, ketika kita menemukan dilema, menemukan masalah, apalagi di situ ada minat belajar itu ya. Kalau kita semua masalah yang terjadi di sekolah, semua dilema yang terjadi di sekolah, kalau kita ada kerjasama untuk memecahkannya, untuk menyelesaikan itu, ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, maksudnya dengan pembina OSIS, dengan BP, dengan siapapun, hal itu tidak ada yang berat, semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Itu adalah kata kunci yang bisa Bapak berikan kepada Ibu ya, untuk pembelajaran terbaiknya seperti itu. Jadi kita perlu adanya kolaborasi, itu kata kunci kolaborasi, kemudian adanya kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi atau dilema-dilema yang terjadi apapun itu. Ya, tentunya kolaborasi ya Bapak dalam mengatasi semua masalah. Ya,
Bapak mungkin segitu aja terkait dengan pertanyaan wawancara Siap, kita hari Bu. ini. Siap. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila mengganggu gitu Iya, aktivitasnya siap. Bapak. Terima kasih juga, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat Amin. Insya sebagai Allah Bapak sangat bermanfaat ya, sekali. sebagai salah satu bukan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah dilematis tadi seperti itu, Bu. Iya Bapak. Terima kasih Ya, Bapak. siap, Wassalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Mohon maaf ya Bapak, sebelumnya malam-malam begini saya sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak. Ya, Bapak gimana katanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Bapak. Jadi gini Bapak, saya itu ada tugas program guru penggerak terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya itu ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah ya Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Ngomong-ngomong nih Bapak sudah berapa tahun ya menjabat menjadi kepala sekolah? Seperti itu Bapak itu relatif tetap begini dari tanggal 24 Juli ya 24 Juli ya 2022. Jadi sampai sekarang kurang lebih udah 2 tahun. Bapak untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Atau misalnya Bapak menjadwalkan secara khusus terkait dengan penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini? Tergantung sifat atau kepentingan atau urgensi dari permasalahan tersebut. Kalau memang dirasa urgensi atau sangat mendesak dan perlu diselesaikan seketika, maka diselesaikan waktu itu juga. Tapi kalau memang tidak terlalu memaksa untuk diselesaikan, misalnya urgensinya tidak terlalu, maka dijadwalkanlah dalam waktu tertentu supaya lebih nyaman gitu. Jadi tergantung permasalahannya. Jadi sekali lagi kalau memang urgensinya tinggi, selesai waktu itu juga harus selesaikan. Kalau kira-kira bisa ditunda atau diselesaikan di saat-saat tertentu supaya lebih enak. Itu saja atau dijadwalkan lah misalnya untuk minggu depan atau hari batal lusa dan sebagainya. Berarti tergantung urgen atau enggaknya kasus Iya. tersebut ya Bapak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, otomatis itu kita otomatis lah dalam hal ini kan yang namanya sekolah suatu sistem. Sistem itu artinya bukan keputusan individu kadang-kadang, tapi kadang-kadang menyangkut satu sama lain saling bersaing menyangkut. Jadi otomatis hal ini kita itu tidak jujur ya itu yang memang bisa berkepentingan dalam masalah tersebut, bisa ya dengan lokasi, dengan dengan wali kelas, atau kadang-kadang dengan komite, dengan orang tua murid yang kira-kira tahu permasalahan tersebut. Mungkin juga pernah gitu ada permasalahan yang memang saya nggak tahu. Saya juga mengundang orang tertentu atau ahli
atau kadang-kadang yang dekat dengan permasalahan tersebut kita undang, kita ngobrol, atau kadang-kadang waktu berkunjung. Yang penting permasalahan itu bisa beres dengan aman. Pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus yang dilema etika ini? Transparansi dan inklusif gitu ya, yang utamanya. Jadi ini dalam mengambil keputusan otomatis kita tidak boleh ego sendiri, tidak sepihak, otomatis harus merangkul semua pihak, terutama yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Ya walaupun kita anggap anak itu kecil, otomatis kita rangkul juga. Memang dalam pendekatan sekarang itu, ya otomatis kita itu harus memahami sepenuhnya gitu, supaya merasa enak sama teman-teman. Jadi intinya yang utama itu adalah keterbukaan, kejujuran dan keterbukaan itu yang paling penting. Jadi otomatis insya Allah kalau dijalankan segala hal juga bisa berjalan dengan baik. Dan juga otomatis yang terakhir tanggung jawab itu barangkali. Jadi intinya pembelajaran itu pentingnya kejujuran sama tanggung jawab. Betul. Mungkin sudah Bapak, segitu saja untuk pertanyaan wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak. Malam-malam begini sudah saya ganggu waktunya. Saya mohon maaf ya Bapak. Ya, tenang aja Bu, itu ada otomatis dari tanggung Bapak. Ya, apa-apalah ya, nanti juga sama. Intinya kita pokoknya mau mempersiapkan memfasilitasi, memfasilitasi dan lain sebagainya supaya lebih mudah-mudahan itu juga suksesnya ke depan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.